Oke, kita balik lagi karena sekarang emang lagi hype-hype-nya pertandingan atau di dunia sepak bola itu. Kemarin kan baru aja kayak timnas yang baru hype lah, kayak banyak yang fans FOMO, entah itu fans FOMO atau apa. Nah ini ketambahan lagi ada Euro, ya kan, Euro. Kita langsung bahas aja yang big match-nya aja lah ya, yang semua orang itu pasti nonton big match-nya lah. Nggak mungkin kayak di liga kecil nonton itu kayak jarang lah. Pertandingan menarik. Mungkin yang bakal kita spotlight itu di Inggris lawan mana, Serbia ya? Iya. Ya Serbia. Dari pandangan kalian deh, dari pertandingan kemarin itu gimana? Ya, dari saya Inggris dengan skuad bertabur bintang, tapi melihat gameplay kemarin bermain agak kurang sih menurut saya sih. Kurang. Kayak apakah karena keegoisan pemain yang di tim masing-masing atau karena pelatihnya yang miskin taktik ya kan? Sekelas lawan Serbia cuma menang 1-0 loh. Sekelas tim Inggris bertabur bintang bagi saya sebuah penurunan sih. Betul. Yul, gimana Yul? Ya, betul, kurang. Padahal dari starter kemarin kayaknya semua orang tahu udah pemain Inggris. Ya, pemain Eropa. Di depan ada Harry Kane, kirinya Foden, belakang striker ada Bellingham, Bellingham, kanannya Saka, belakangnya Declan Rice, terus TAA, backnya ada John Stones, sama Guehi, kanan Walker, kiri Trippier. Iya. Nah, dengan skuad yang begitu menang 1-0, ditambah peluangnya yang nggak ada, cuma 3 shot on target, itu perlu dipertanyakan. Kali lu lawan mungkin Prancis yang gelandangnya sama-sama bagus gitu kan. Jelas kalah sih. Jadi adu bola di tengah kan hilang. Iya, betul. Masuk akal, shootnya cuma 3. Ini Serbia. Siapa pemain Serbia? Mitrovic. Mitrovic juga gacor sih. Ya lumayan sih. Cuma kan main di Liga Arab, Liga Onta. Siapa yang jelek menurut? Yang jelek. Inggris dari Inggris tuh Harry Kane, Foden. Waduh. Foden. Fans City nggak terima ini. Absen yang fans City. Minimal menang treble bang. Aduh. Treble tai. Foden yang paling nggak kelihatan sih. Iya, sama Harry Kane sih menurut saya. Kan ya, padahal dia digadang-gadang kayak emang beneran striker murni kan. Musim sekarang juga top skor di liga, top skor di Liga Champion. Sedangkan di timnas dengan skuad yang mewah kok gitu mainnya loh, nggak kelihatan sama sekali. Malah Declan Rice sih pemain kuncinya semalam itu. Benar. Declan Rice yang emang jadi sosok leader di lini tengahnya. Otak permainan. Nah di sini ada kayak nama-nama menarik nih di Inggris, terutama itu di back Guehi. Emang ada yang tahu Guehi itu siapa? Ada. Yang nonton Crystal Palace lawan MU ya? Harusnya tahu ya. Trauma sih. Trauma kayaknya sih. Guehi itu siapa ini? Saya tidak kenal itu namanya Guehi. Ya mungkin kalau dari line up Inggris semuanya mewah lah ya, dibilang mewah. Terus belum mewah sih, karena belum ada Maguire. Betul sekali itu. Sosok leader yang digadang-gadang menjadi waduh, the next Vidic gitu ya, Bumi langit ya. Iya, jimat timnas Inggris itu. Betul. Sedangkan di klub kan anjir ancur-ancuran dia, angin-anginan mainnya. Angin-anginan. Terus di bagian Serbia nih. Ini juga lini depannya menarik nih. Ada Mitrovic pertama. Ada Vlahovic, terus ada Milinkovic Savic. Kan pemain yang kelas itu. Kelas kan, mewah kan hitungannya kalau buat lini depannya. Terus lini belakangnya ya kurang lah. Terus dari rating dah pertandingan kemarin berapa? 6 sih. 6 sih. 6. Sekelas Inggris loh. Iya benar. Yul, berapa Yul? 5,5. Tolol, pertandingan tolol, ngantuk. 90 menit ngapain? Iya, 90 menit udah ngapa-ngapain. Padahal pakai jersey England.
Aduh. Aduh. Disuruh. Waduh, disuruh ini mah. AC Milan. Sama tim produsernya disuruh ini. Eh. Kalau dari saya ya, pertanyaan kemarin ya 6 lah. 6. Respect dikit lah, 6 lah, respect. Karena klubnya lumayan mewah lah timnya. Oke, mungkin dari line up dari Inggris nih yang banyak potensial yang kayak TAA. Gimana menurut kalian TAA? TAA emang menurut saya emang lebih cocok jadi gelandang. Padahal kan dia wingback kan? Ya posisi kalau main di Liverpool kan emang back kanan, cuman di tengah itu lebih lebih hidup lah karena punya long pass yang kalau lihat long passnya TAA itu keren banget. Jadi cocok lah tandem sama Declan Rice jadi yang kayak Pengatur. ya dia cuma pengatur ritme, cuman kalau buat passing ke depan itu biar kasih itu si TAA. Jadi cocok sih TAA sama Declan Rice. Kalau saya sih menurut pendapat saya lebih TAA harusnya main di RB sih. Ya kan? Karena lebih cocok di situ. Ya minusnya kan mungkin Kurang defense kan defense, ya. dari segi defense. Cuma kemarin oke lah TAA passingnya emang keren kan. Cuma di match kemarin justru long ball itu yang kurang jelas ya mainnya. Terus juga kurangnya Cole Palmer kan ya, nggak main. Palmer udah main bagus jadi klub penggendong Chelsea. Iya. Penggendong kandang babi. Betul. Iya emang sih. Cole Palmer Palmer ya, FC dia mah. harusnya main sih. Harusnya ya kan. Tapi kalau TAA nggak di tengah siapa yang mau dipasang? Gallagher Lah, nggak dipanggil ya? kalau mau di TAA kemana-mana. Tapi kan masih mending lah. Apa lari-lari dulu mending dari mana aja? Harusnya Pasti nggak jelas. Harusnya itu sih si Bellingham karena dia kan ditaruh di belakang striker. Enggak, kalau mau ini malas sih nyebutnya ya. Cuman Maino lah. Iya itu Maino kenapa nggak dimainin? Southgate ya kan Southgate. Iya, gerbang selatan. Sebenarnya kalau Gimana begitu ya ini? Maino. Maino itu loh. Daripada Gallagher mending Maino. Cuman Betul. mungkin masih terlalu muda buat match pertama lagi kan. Iya Match sih. pertama harusnya kalau setiap tim match pertama pasti pengen menang kan, pasti banyak grogi. Jadi mending mainin pemain yang udah biasa main tuh, udah punya pengalaman. Kalau Maino kan baru musim ini naik, jadi dia kurang dipercaya sama Southgate. Ya mungkin dari pandangan Southgate-nya kayak belum stabil lah ya. Iya, inconsistent. Terus dari segi defender nih, Guehi di rating di sini sih ya 3,6 lah. Bantu Stone ya berarti ya. Iya. Johnston ya. Ya 3,6 ini mungkin ratingnya sampai 5 kayak. Oh ya, sampai 5. Rating dari 5 3,6 dari 5. Itu gimana? 3,6 lumayan lah. Lumayan lah. Kalau menurut saya ya lumayan lah untuk debutan kan, pemain Iya, debutan debut. yang masuk timnas. Oke sih. Cuma kurang di striker sih. Harry Kane timnas Inggris terlalu terpaku sama Harry Kane loh. Padahal di cadangan masih ada Ivan Toney sama Oli Watkins kan. Oli Watkins Iya, yang Oli Watkins ya. konsisten lah di Benar. Premier League walaupun jarang jadi top skor. Ya bisa lah top 4 top skor Liga Premier, harus dicoba sih menurut saya. Tapi ini yang menarik tuh di bangku cadangan itu ada si Gomez. Joe Gomez mau di suruh lah Joe Gomez main di mana pasti dia mau. Nah itu kenapa harus Guehi? Gimana? Dari Kayaknya perbandingan- kalau jadi center back lebih bagus Gomez Guehi sih ya, Guehi. karena dia benar-benar main di situ mulu. Kalau Joe Gomez itu pernah satu pertandingan di itu Roll ya. geser posisi 3 Iya. kali. Pertama gelandang bertahan, terus back kiri, Back kiri, back kanan. pindah juga back kanan. Hmm. Itu pernah begitu. Jadi kayaknya lebih cocok Guehi. Tapi yang aneh lagi, gak ada center back kesayangan kita semua. Betul sekali itu. Siapa dia? Bang Haji Maguire. Itu dia. Impact timnas Inggris itu. Betul. Iya. Sosok kunci dari timnas Inggris. Maguire adalah kunci. Betul. Padahal kalau main di timnas keren kan. Gacor dia.
Gacor, beda kalau di MU. Betul, angin-anginan yang gak jelas nih. Jadi mamang-mamang biasa dia yang MU ini. Gak jelas. Terus dari segi penyerang nih yang menarik. Dengan komposisi pemain yang hitungannya mewah lah. Soalnya depannya udah ada Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden, terus Harry Kane. Itu kan kayak ibaratnya ya Tim-tim besar iya, semua lah ya, dari kelas main kelas 1-2 besar. lah Iya. di liganya masing-masing. Dari Bukayo Saka dulu dah. Pendapat Anda tentang Bukayo Saka? Di rating sih ini 4,2 ya. Ini cukup Asis kan? Lumayan ya, cuman ya mungkin kurang match ya sama si Kyle Walker. Jadi apa namanya? Kurang padu. Iya, jadi umpan 1-2-nya nggak ada. Ini udah sama Ben banget. BNBWT. Benbet. Bet. Aduh. Nggak Harus lumayan diri. lah. Kasih asis 1 kan lumayan. Iya. Ya cuman kayaknya asis doang ya 1 ya. Iya, asis. asis. Selain itu nggak ada pergerakan yang bahaya lain. Kalau menurut saya sih semalam malah bagus Bukayo Saka loh, daripada Phil Foden. Betul. Iya. Bukayo Saka masih bisa lah lewat 1 lawan 1, dribble. Lah semalam Phil Foden agak underperform sih menurut saya. Nggak bisa lewat 1 lawan 1. Betul. Padahal dia ditaruh wing kan. Iya. Wing kan ya bisa lah, harusnya lah lewat 1 lawan 1. Ya mungkin karena nggak dipanggilnya God Grealish kan. Betul. God dari segala God. Mabok. Oh mungkin Gitu karena lah. dia belum terbiasa sama umpan-umpannya Declan Rice. Mungkin Karena bisa dia jadi. sering diumpannya sama Kevin De Bruyne. Oh iya. Master of Peace dari passing. Iya. Di sini juga Phil Foden ratingnya jelek 3,7. Iya, Ya nggak makanya. jelek-jelek amat sih. Nggak Tapi Apa untuk sih? sekelas Iya. Phil Foden itu jelek sih Jelek, menurut benar, saya benar. sih. Paling nggak 4 lah ya. Paling nggak. Terus ada Jude Bellingham nih yang kemarin mencetak gol. Gimana tuh? Di klub maupun di Inter itu sama-sama gacor. Ya kalau menurut saya semalam oke sih Bellingham sih. Cuma agak kurang aja kalau kita berkaca ke match Real Madrid kan. Atau mungkin karena di Madrid umpan-umpannya enak. Iya. Terus di negara agak linglung. Kayak Jadi- dia sendirian di negara itu. Iya. Sedangkan dia kan kemarin young player kan, musim young player. musim kemarin ya dapat Best young- nominasi ya. best young player. Tapi semalam ya oke lah, cuma agak kurang lah Bellingham dengan permainan seperti itu semalam agak kurang sih. Gimana Yul? Ya, kalau di Madrid kan dia dipasang false nine kan. False nine, nine, ya, Sedangkan ya. kalau di timnas dia dipasang di belakang striker belakangnya Iya. Harry Kane. Jadi mungkin ya itu umpan-umpannya bukan ngarah ke dia tapi ke Harry Kane sebenarnya. Cuman semalam main dapat 1 Mayan. gol. Hoki. Oke. Wow. Oke. Terus ini yang Timnas overrated. Waduh. Terus ada lagi yang bakalan jadi menarik nih pembincangan ini. Harry Kane. Dia digandang-gandang bakal jadi penggantinya R9. Wow. Jauh. Belum lahir kayaknya. Ya tapi kan nggak ada yang striker Oh, iya. murni kan di era sekarang, paling siapa Lewandowski, Iya, emang. Erling Haaland, Harry Kane, Osimhen, siapa lagi? Kagak ada. Hojlund Waduh, masih jauh gitu mah. kan kembarannya Haaland kan katanya. Ya 11-8 lah. Jauh masih jauh, masih kurang, masih perlu adanya pertimbangan. Oke. Dia juga masih muda kan, masih Iya. 19 tahun kayaknya kalau nggak salah. Gimana Harry Kane? Kalau di sini sih ya kecil ini 3,3. Ya mungkin karena kurang supply ya. Dia kan tipikal striker murni yang Butuh aliran bola ya kan? bola tap in lah. Oh. Kalau nggak dapat bola ya susah striker begitu kan. Apalagi lawannya semalam siapa? Serbia. Serbia kan ya hitungannya kalau Eropa tim kecil kan. Jadi dia pasti bertahan. Harry Kane di marking kan ya susah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Sebenarnya saya ingin nyoba loh ya si pemain saya Newcastle apa ya si Gordon. Ya, Oh, Gordon. Itu kan musim sekarang kan lagi top perform tuh di Hmm. klub, makanya dia bisa dipanggil ke negara. Ya menurut saya harusnya cobalah untuk pertandingan berikutnya Gordon yang main. Mungkin Phil Foden bisa dicadangin dulu.
siapa tahu mainnya juga lebih baik. Kenapa nggak Watkins saja yang main itu kan Watkins juga lagi Watkins main- bisa dicoba untuk Iya kan? super sub juga Hmm. oke, Ivan Toney juga oke. bagus kan hitungannya masih oke lah buat lini depan. Terus di next match itu kalau nggak salah kemarin ada apa nih? Portugal ya? Portugal Ceko ya. iya. Next match ya Portugal Ceko. Dari segi Portugal gimana? Kalau dari segi Portugal sama sih, skuadnya mewah. Cuma entah kenapa ya itu timnasnya juga sama seperti Inggris sih. Kayak banyak pemain yang bermasalah lah, terutama pemain dengan Cristiano kan. Kayak Cristiano legenda di Portugal, Iya. tapi kayak kurang disupport, kurang dihargai juga. Kurang adanya respect lah ya. Iya, ya mungkin beban mungkin. Waduh. Memang sudah waktunya. Waktunya apa nih? Waktunya pensiun. Oh. Udah. Karena setiap orang semakin berumur semakin rewel. Banyak kemauan. Iya, betul sih emang. Yang harusnya udah nggak usah main dah. Kasih yang muda-muda aja. Betul. Karena yang muda lebih berpotensi kan. Ya. Gak mau dilampaui loh. Enggak lah, kalau dari segi capaian jujur aja udah nggak bisa dilampaui emang. Iya, emang. Terlalu dewa itu orang. Iya. Cuman ya udahlah ngalah lah. Sama fansnya. Kan sama fansnya terlalu dewa kan. Iya. Oh. Aduh. Susah ya. Aduh, pasang yang lain siapa kayak Felix kayak Jota kayak terserah dah. Jota Ya. ya kan Jota kan Banyak yang bagus lagi. juga, iya. Jota. Yul gimana Yul? Portugal Yul. Ya itu jangan mainin Bang Dodo. Aduh. Nanti Tapi kan legend itu loh. iya loh. Bodoh amat. Nanti diserang loh. Bodoh amat. Sebagai fans Portugal, kalian lebih milih Portugal menang apa kalah? Harusnya lebih milih menang. Lah kalau mau menang, jangan mainin Bang Dodo. Tapi kan fans Indo banyak loh yang Iya. ngefans sama Ronaldo. Terutama itu. bocil-bocil penyepong Iya. Ronaldo itu. Penaldo. Zaman-zaman sekarang kan Ronaldo. Iya. Sudah habis masanya, move on. Orang udah main di Liga Arab. Lu berharap apa main di Liga Arab? Tapi yang satunya kok main di Liga Burger itu gimana? Aduh. Itu sih sekedar have fun ya. Buat have fun lah ya. Iya. Udah nggak Nah, ngejar. masalahnya kalau Messi itu timnya itu main buat Messi. Kalau di Portugal enggak, timnya enggak main buat Bang Dodo. Nah itu Betul. kurangnya dari Portugal gitu, kurang pemainnya kayak kurang menghargai legenda. Oke, mungkin pemain kunci dari Portugal menurut Anda dulu. Dari lini apa? Belakang. Belakang Defense? dulu sih. Oke. Mungkin yang bakal kena spotlight itu kayak Pepe ya. Pepe. Iya kan dia udah berumur tapi tetap dipanggil. Iya kan. Tapi Itu ya karena nggak enak. timnas nggak enakan ini namanya. Paketan sama Bang Dodo. Iya. Paketan satu paket di depan timnas nggak Pemain enak. titipan ini. kan? Waduh, titipan Bung Towel. Menurutku PMP sih. PMP. Kenapa? Ya mungkin Leadership lah. Ya. pentingnya ada leadership. Tapi kan dari lini tengah sama lini depan kan sudah ada leadership kalau nggak salah. Ini mah. Yang bikin pecah. Waduh, di ruang ganti. Aduh. Ya mungkin itu PP sih. Kalau belakang enggak lah, Pepe. Anjir, mbah-mbah suruh main tuh. Enggak lah, Ruben Dias lah main konsisten di City. Terus kemarin juara IPL lagi 4 kali. Hoki ya mana? Ya mungkin kalau menurut saya ya Ruben Dias sih untuk sekarang Iya. karena PP ya umur nggak bisa bohong lah. Betul. Untuk Ruben Dias ya. Karena kalau untuk tawuran boleh kali ya. Waduh, Oh, betul itu. oke. Mas semakin menarik kan sebuah Kartu pertandingan. merah Iya. suka lah ya. Langganan ya, bukan suka lagi langganan. Ya. Ruben Dias sih ya, dia main di City juga jadi leadership di center back. Mungkin kita bahas pemain kunci untuk depan lah ya. Pemain kunci untuk depan. Gelandang dulu. Mungkin dari saya tetap karena saya fans MU ya. Aduh. Tetap saya penyokong Bruno Fernandes. Mas marahan. Ya, di balik kemarahan keegoisan itu tetap ya sebagai orkestratornya juga lumayan ya. Sebagai penyuplai bolanya walaupun sedikit egois, bukan sedikit sih, emang egois.
Tapi di klub maupun di timnas juga improve lah. Walaupun banyak keegoisan itu yang makin tinggi lah. Tetap Bruno Fernandes. Kalau menurut saya ingin John Neves sih. Ya wonderkid kan. Ya. Kalau nggak salah juga masuk nominasi nomor 2 atau 3 besok ini Young Player. Iya. John Neves sih patut ya ditunggulah aksi-aksinya. Betul. Kalau menurut Anda? Tetap Bruno sama sih. Oke. Karena umpan-umpannya kan, kalau umpan Tapi kalau syuting beda mana? kalau Umpannya ke saya. sebenarnya kan umpannya yang ditunggu. Iya. Sebenarnya tergantung mood kali. Umpannya yang Budi bisa ya? kali sih. Kan nggak ada striker kan? Betul. Strikernya hilang-hilangan ya, nggak jelas. Oke, untuk pemain depan. Pemain depan. Anda Main dulu. depan Bernardo sih. Oh, Bernardo. Iya. Alasannya. Dia kayak apa ya? Roaming kemana-mana gitu loh, maksudnya Ya, nggak ada capek bisa lah ya. gocek ya, nggak ada capeknya, dia bisa gocek, bisa cut in ke dalam. Dia kan main di kanan kan, kaki kuatnya kaki kiri, dia kan bisa shooting dari lini kedua, itu bagus. Menurut Anda? Saya, siapa ini? Sebenarnya banyak sih. Tapi yang bakal jadi spotlight ini Cristiano Ronaldo. Emang Dari masih main? Waduh, nggak tahu itu mah. Kalau nggak dimainin kan Nggak enak. enakan lagi Iya. kan. Nanti kan marah sama pelatih. Iya. Nanti marah. Ntar malah dia yang latih gimana coba? Ngelatih sendiri, main sendiri ya. Dan kapten Lepas marah. Iya. Kan Cristiano Ronaldo ya di umur yang terbilang udah tua tapi masih tetap produktif lah hitungannya di liganya, walaupun liga onta ya kan. Unta Championship UCL. Di Liga Onta pun gak juara loh. Iya sih, Udah tetap berapa kalah tahun sama itu? Al Hilal ya. Udah berapa tahun kalah sama Neymar? Neymar main Neymar 3 nggak kali. main. Itu Main kan 3 kali juara. Kacau ya. Ya, untuk menurut saya coba Alex sih. Joe Felix. Iya. Alasannya apa? Karena mantan best young player kan Hmm. dia, terus angin-anginan di Atletico Madrid, dipinjamkan Chelsea juga nggak sesuai harapan. Improve, ya. Datang ke Barcelona lumayan lah, lumayan. Mungkin ya sebagai fans Barca permanenin lah. Kalau nggak ada uang pinjem lagi dah. Kan udah jual bangku stadion. Aduh. Pun lapangan jadi kuburan. Datangin singa. Aduh. Terus lama-lama jadi pasar ya. Pasar kewan ya mah. Top skor. Ya mungkin langsung tebak skor aja. Next match soalnya. Sebenarnya kalau bisa kalah ya bisa-bisa aja, cuman secara realistis harusnya Portugal menang. Di atas kertas ya kan. Iya, dari Dengan- pemain Portugal udah Bernardo, Iya, pemain Bruno, bintang. Felix, Leo. Leo, udahlah sebutannya semua. Pepe, Ruben Dias. jangan bukan. lupakan Pepe. Pepe terus John Neves ada John itu Neves. wonderkid. Pemain muda kan. Wonderkid, iya. Potensial harusnya menang, harusnya. minimal 2-0 lah. Oh, minimal. Cuman berharapnya kalah aja sih. Dia tidak respect sama Bang Gundo. Ya kalau dari saya 2-0 sih coba Felix ngepres. Oke, kalau dari saya mungkin ya 2-1 lah, biar agak ada rame-ramenya dikit. Ada perlawanan. Betul, biar nggak garing-garing amat. Ya, mungkin tadi sudah bahas Portugal. Hmm. Sekarang pemain kunci dari Belanda. Belanda, Menarik nih. lumayan. Mungkin dari center back dulu. Center back. Kalau menurut saya itu Delik main nggak Delik? Delik semalam nggak main. Nggak main ya? Mungkin Virgil van Dijk sih mungkin. Virgil van Dijk. Di klub juga dia hitungannya masih konsisten. Malah iya Delik di cadangan sih nggak main. Padahal itu potensial loh. Di Juve dulu sebelum ke Bayern juga Iya, bagus. iya. Dari Ajax dulu ke Juve dulu bagus. Iya bagus. Di Bayern Munchen menurutku performnya itu malah turun. Menurutku pribadi itu malah turun. Ya mungkin untuk Euro semalam itu Delik Van Dijk sih, Van Dijk. Yang jadi pusat perhatiannya. Oke, kalau untuk saya lebih ke Dumfries sih semalam. Dia maju mundur nggak ada capeknya.
Ya cuma itu minus di visi permainan. Kalau segi menyerang dan bertahan oke lah, Dumfries bagi saya oke. Cuma saya ingin lihat Ian Martens yang Siapa tuh? pemain keturunan dari Dortmund. Ian Maatsen. Itu pemain Indo, Hmm. keturunan Indonesia maksudnya. Kalau menurut anda dari center back? Van Dijk lah tetap. Oh, Van Sebagai Dijk. fans Liverpool masa dukungnya yang lain. Aduh, Ake. Ya enggak Ake. Ake Enggak masih lah, jauh, udah masih jauh. kurang sih kalau dia dipasang jadi back kiri kayak nggak ada semalam ada maju-majunya sih, cuman Cuma kayak kurang full optimal iya ya. kurang optimal penting. Iya itu Ian Maatsen kalau mau Iya. lebih ofensif. Oke, kalau dari segi gelandang ini nggak adanya Frenkie de Jong menurut anda? Kalau nggak ada Frenkie de Jong itu aliran bolanya jadi kurang hidup lah di lini tengahnya. Kalau nggak salah pemain tengah siapa sih? Tijani, ada Vermaelen, Southampton, Waduh, kurang ya, Iya, kurang iya. familiar. Ya. kurang spotlight. Paling Vermaelen yang Hmm. agak lumayan lah sama Tijani. Firman ya. Firman ya. Firman. Firman Utina. Firman. Firman. Mungkin Tijani Tijani, waduh. semalam agak kurang. Masih kurang maksimal lah dari Kurang maksimal. segi entah itu pengalaman atau apa, masih kurang lah, masih jauh dari De Jong. De Jong itu kayak udah wah Master gokil class lah, lah ya. udah gokil lah. Menurut anda? Karena nggak ada De Jong, nggak ada yang kepilih lah. nggak tahu semua maksudnya Betul. pemainnya, ya, kurang tahu. Cuman kemarin kan yang cedera kebetulan gelandang semua ya, yang terakhir makanya si Ian Maatsen sama siapa satu lagi dipanggil. Jadi yang cedera itu gelandang itu De Jong sama Koop Mainers. Oh, yang Atlanta. Ya itu hampir satu tipe lah, Iya, kayak iya, pengatur iya. lini tengah. Nah itu dua-duanya hilang, berasa banget kayaknya nggak ada yang ngalirin bola ke depan. Ya, makanya main itu kemarin Dumfries terus ini. Kalau menurut saya lebih ingin ke Tijani sih. Cuma semalam masih kurang lah ekspektasi orang-orang tentang Tijani, karena ya balik lagi hilangnya De Jong berpengaruh lah sama timnas Belanda. Kalau pembahasan untuk pemain depan menurut anda dulu? Xavi Simons harusnya bisa gendong harusnya. Cuma Pemain semalam muda ya? kebanyakan hilang bola, bocah tolong. Bukan Xavi Hernandez sih? Waduh, Beda kelas. itu mah marah-marah bisanya. Ya kalau menurut saya ya sama juga Xavi Simons, karena dia masih muda. Di Leipzig juga lumayan gacor juga. Kalau menurut anda? Saya Memphis Depay. Dia cuman bisa shooting gak jelas, finishing nol anjing. Gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa dribbling, ya gitulah. Alhasil cuman back boss kan yang Was ya. was ya. Jangan dilupakan Gakpo bro yang nyetak. Gitu. Hoki sih termasuk. Betul sekali itu mah. Pemain Liverpool. Gakpo sebenarnya kan? gendong. Gak popo ya. Gakpo nggak popo. Gak PO.